Bab 1341, apa rencanamu? Amir itu A, Si Wei itu Et, Li Benceng itu I, ditambah Tani Zhaoichiro itu T, kata Yusufu. Apa kau tidak mengerti? T, pasti awalnya, T-T-T-Y. Sai Wanba dengan cepat menggumamkan beberapa kata dan tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Yusufu, apakah kamu bermain lagi? Bukankah itu hanya 4 huruf? Kamu baru saja mengatakan 5. Benar, itulah masalahnya, kita semua telah ditipu oleh iblis hitam Sisai. Kata sandi Sisai sama sekali bukan angka Arab 1, melainkan huruf kecil Inggris, L. Ah, aku tidak tahu. Sisai tercengang. Dia segera mengklarifikasi, aku benar-benar tidak berbohong. Tentu saja, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Dari awal hingga akhir, kita tidak tahu Si Wei, dan dengan Tani Zhaoichiro berbohong dan tidak tahu bahwa satu Sisai adalah L, kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang benar bahkan jika kita menebak 1.000.000 kali. Yusufu menjelaskan. Baiklah, karena kamu sudah tahu jawabannya, jangan buang-buang waktu lagi. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk memamerkan kecerdasanmu. Tidak perlu, kata Juliet sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. 5 huruf itu jika digabungkan seharusnya menjadi tital. Tital, apa itu? Sevan Bah berpikir sejenak. Apa artinya itu? Saya tidak ingat kata ini. Itu bukan sebuah kata, itu singkatan. Itu adalah rangkaian generator pasang surut. Kata Yusuf. Aku akan memotongnya. Hah. Sai Wanbah tiba-tiba menyadari. Apa ini? Apakah ini berarti Grimm telah menyembunyikan berlian itu di generator pasang surut? Tidak heran ada pemadaman listrik. 100%. Saya belajar teknik mesin dan listrik di Universitas Yale, katanya. Turbin air dayung tetap aliran silang dan poros horizontal semuanya berhubungan langsung dengan generator pasang surut. Sedangkan untuk angka Arab itu seharusnya nomor seri mesin. Ini karena generator pasang surut bukanlah 1 unit. Pada skala Pulau Miracle, pasti ada setidaknya 10 generator pasang surut yang berfungsi. Itu menarik, kata Li Benceng, bagaimana Green bisa mendapatkan petunjuk seperti itu. Jika dia benar-benar ingin kita menemukan berlian itu, dia tinggal menyetel kata sandinya sebagai tidal. Ya, itulah masalahnya, kata Yusufu. Dia benar-benar mengkodekan singkatan pembangkit listrik pasang surut menjadi kata sandi. Rasanya dia takut kita tidak akan dapat menemukannya. Tidak heran Si Wei akan berpikir bahwa jawaban ini sederhana dan kekanak-kanakan. Tidak semuanya, kan? Sisai merenung dan berkata, setidaknya aku tidak mengerti apa maksud tital. Kalau itu tidal, pasti lebih mudah menebaknya. Intinya, Grimm tidak akan pernah memberikan petunjuk sejelas itu. Kata Juliet, itu masih terlalu sederhana untuk orang-orang seperti kita. Itu tidak benar-benar cocok dengan karakter Grimm. Aku menduga Si Wei khawatir ada jebakan, jadi dia membawa pergi anakan betina itu. Ini buruk. Sisai menyeringai. Mereka pasti mengirim Miao betina untuk mengambil tambang. Miao tua dalam bahaya. Tunggu saja dan lihat saja. Pasti ada alasan mengapa Grimm membuat kata sandi seperti ini. Katanya. Jadi, seharusnya tidak semudah itu bagi Si Wei untuk menemukan berlian itu. Menurutku, kita masih harus bersenang-senang dalam permainan ini. Tidak, Yang Mulia, saya tidak mampu untuk bermain. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa kita untuk ini, bukan? Jika hijau tidak mengikuti rencana dan Si Wei menemukan berlian itu, kita semua tamat. Benar, kata Sisai. Para revolusioner hebat mengajarkan kita bahwa peluang harus ada di tangan kita sendiri. Hei. Ia menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, Detektif Super China, kami sudah memecahkan kata sandinya. Apa yang ingin kau lakukan untuk mengeluarkan kami? Rencanaku sangat sederhana, kata Zhao Yu serius. Cari 2 orang untuk berpura-pura bertarung dan menarik perhatian mereka. Lalu, kita akan mengejutkan mereka dan menyerang mereka. Apa kau gila? Hidung Li Benceng bengkok karena marah, dan dia tidak berminat untuk menerjemahkan. Dia langsung memarahi Zhao Yu, kau melakukannya dengan sengaja, kan? Bagaimana mungkin trik yang sama digunakan 2 kali? Lagi pula, tangan kita masih terikat.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Zhao Yu menghiburnya. Tanganmu diikat, tetapi bisakah kau menggunakan kakimu? Aku sudah memeriksanya, Zhao Yu menunjuk ke meja kopi. Meja kopi ini terbuat dari gading, jadi bisa menghalangi peluru. Nanti, aku akan mengangkat meja kopi ini untuk menghalangi peluru, dan kalian bisa mengambil kesempatan untuk bergegas dan menendangnya. Akeong novel bin et Akeong. Kau, Li Bencheng sangat marah, mengira Zhao Yu hanya bicara omong kosong. Ia langsung berteriak, kau benar-benar sakit. Hei, yang lain menunggu ide Zhao Yu, dan mereka dengan cepat bertanya kepada Li Bencheng apa yang dikatakan Zhao Yu. Li Bencheng hanya bisa berkata dalam bahasa Inggris, kamu tidak masuk akal. Tepat saat Li Bencheng mulai marah, prajurit yang pergi ke ruang makan untuk mengambil lilin telah kembali dan menggunakan korek api untuk mencoba menyalakan lilin. Pada saat itu, selain pria ini, ada 3 prajurit lain yang bertugas menjaga Zhao Yu dan yang lainnya. 2 di antaranya berada di arah pintu masuk utama, dan 1 berada di arah tangga. Pada saat ini, seorang prajurit di pintu masuk utama tiba-tiba mencubit hidungnya dan menegur rekannya, hei. Siapa yang tidak sopan? Bukankah kentut ini agak terlalu bau? Yup, yang satunya mencubit hidungnya dan mengeluh keras, siapa yang menaruhnya di sana? Hanya ada kalian berdua di sini, dan kalian bahkan tidak berani mengakuinya. Prajurit yang memegang lilin itu tertawa. Ayo, dia mencubit hidungnya dan berteriak, kenapa bau sekali? Sepertinya. Li Bencheng. Pada saat ini, Zhao Yu dengan cepat berbisik kepada Li Bencheng, Li Tua, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jika kau ingin hidup, kau harus berurusan dengan orang di tangga. Adapun yang lainnya, serahkan padaku. Tidak, Li Bencheng melihat Zhao Yu hendak bergerak dan segera menghentikannya. Terlalu jauh, tidak akan berhasil. Namun, Zhao Yu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Li Bencheng, membuatnya terpental ke arah tangga dan jatuh dengan keras ke tanah. Prajurit di tangga terkejut dan segera mengambil senapannya. Pada saat itu, Zhao Yu sudah memulai rencana serangan baliknya. Dia tidak lagi peduli dengan situasi di tangga, jadi dia melambaikan tangannya dan mengangkat meja kopi besar dengan kedua tangan. Zhao Yu berteriak sambil melemparkan meja kopi ke arah 2 prajurit di depannya. Karena dia telah melepaskan bom bau sebelumnya, kedua prajurit itu masih berjuang melawan bau yang sulit ditahan. Tiba-tiba, mereka melihat Zhao Yu berlari ke arah mereka sambil membawa meja kopi di tangannya. Mereka berdua segera mengambil senapan dan menembaki Zhao Yu. Ketuk. Hanya dengan 2 peluru, meja kopi yang dipegang Zhao Yu hancur berkeping-keping. Persetan. Jadi itu bukan gading. Saat Zhao Yu terkejut, para prajurit di tangga juga menembaki Zhao Yu. Namun, tepat saat dia melepaskan tembakan, Li Bencheng yang telah jatuh di sana, tiba-tiba melompat dan menggunakan gerakan membanting yang tidak biasa. Dengan suara keras, dia menjatuhkan senapan prajurit itu. Ketuk. Serangkaian peluru melesat ke arah lampu gantung, menghancurkannya berkeping-keping. Batuk-batuk. Dalam suasana yang kacau seperti itu, efek bom bau itu terlihat sepenuhnya. Kedua prajurit itu tersedak dan batuk dengan keras. Bagaimanapun, mereka adalah prajurit yang terlatih dengan baik. Meski begitu, mereka berdua mengangkat senapan dan menembaki Zhao Yu dan yang lainnya. Bab 1342, hipnotisnya berhasil. Tentu saja, Zhao Yu khawatir tentang keselamatan ayah mertuanya. Jadi, ketika dia mengetahui tempat persembunyian berlian itu, dia sudah diam-diam memulai rencana serangan baliknya. Pertama, ia dengan mudah menggunakan penyusut tulang untuk melepaskan diri dari tali. Selanjutnya, ia melepaskan 4 bom bau berturut-turut, dan melemparkannya ke tempat-tempat di mana para penjaga berada. Karena aula itu adalah ruang terbuka, ia tahu bahwa bom bau itu mungkin tidak dapat melumpuhkan mereka, tetapi setidaknya dapat mengganggu pergerakan mereka. Kedua, ia juga menggunakan alat baru yang disebut masker gas tak terlihat, yang berhasil digunakan oleh Li Bencheng dan lainnya. Meskipun orang-orang ini tidak dapat dianggap sebagai sahabat sejatinya, setidaknya mereka berada di pihak yang sama dalam menghadapi musuh besar.
Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Zhao Yu harus memanfaatkan kemampuan orang-orang ini untuk membantunya. Karena bom bau tidak terlihat dan masker gas tersembunyi dengan baik, orang-orang ini tidak tahu apa yang telah terjadi. Akhirnya, untuk memaksimalkan efeknya, Zhao Yu menggunakan pakaian anti peluru yang tak terlihat dan penguat energi sebelum akhirnya mengambil tindakan. Namun, Zhao Yu tidak menyangka meja kopi itu begitu rapuh. 2 peluru telah menghancurkan salah satunya, hanya menyisakan 2 kaki meja di tangannya. Hal ini memperlihatkan dirinya dan rekan-rekannya di belakangnya. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Meskipun kedua prajurit itu tercekik oleh bom bau, mereka segera mengangkat senapan mereka dan menarik pelatuknya. Persetan. Zhao Yu mengenakan rompi anti peluru, jadi dia tidak takut mereka akan menembakinya. Namun, jika mereka mengenai rekan-rekannya di belakangnya, itu tidak akan baik. Dalam keadaan putus asa, Zhao Yu melemparkan 2 kaki meja ke depan, lalu menerkam ke depan, menerima peluru dan bertabrakan dengan kedua pria itu. Pada saat yang sama, seluruh aula menjadi kacau. Meskipun Li Benceng berhasil menjatuhkan senapan penjaga di tangga, dia tidak berhasil menaklukkannya, dan keduanya mulai bertarung. Yang paling berbahaya adalah prajurit yang baru saja keluar dari ruang makan sambil membawa lilin. Begitu melihat kekacauan di aula, ia segera membuang tempat lilin dan berlari ke pintu ruang makan untuk mengambil senapannya. Akan tetapi, saat ia baru saja memegang senapan di tangannya, ia langsung pingsan dan berlutut di tanah dengan satu lutut karena bom bau itu terlalu kuat. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, saudari Juliet yang sigap melihat kesempatan dan menendang tong sampah hingga mengenai pria itu. Degup. Kaki Juliet begitu kuat sehingga tempat sampah itu menjatuhkan prajurit itu, dan ia kehilangan senapannya. Kemudian, Juliet bergegas menghampiri dengan tangan terikat dan mulai berkelahi dengan prajurit itu. Bang! Tepat saat mereka mulai bertarung, suara tembakan Zhao Yu kembali terdengar. Meskipun energi Zhao Yu berlipat ganda, dia masih bertarung 1 lawan 2. Anak buah Scott semuanya adalah prajurit pasukan khusus. Zhao Yu berusaha keras untuk menjatuhkan salah satu dari mereka, dan yang lainnya menembaknya. Bang! 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 Peluru pertama mengenai Zhao Yu, sedangkan peluru kedua terbang ke arah atap, menghancurkan lampu gantung lainnya. Hanya ada 3 lampu gantung di aula. Termasuk yang pecah karena demonstrasi Scott, ketiganya pecah dan pecahan kacanya beterbangan. Salah satu lampu tidak mampu menahan beban dan jatuh bersama dudukan lampu, menghantam kepala Saivenkel. Untungnya, Saivenkel sigap dan berguling ke depan untuk menghindarinya. Tepat saat Zhao Yu bertarung dengan gagah berani, sistem di otaknya tiba-tiba menyalakan lampu merah. Dia membukanya dan melihat bahwa sistem memberitahu dia bahwa baju anti peluru tak kasat mata itu kelebihan muatan dan rusak parah, jadi tidak bisa digunakan lagi. Brengsek, Zhao Yu sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa baju anti peluru yang selama ini sangat kuat, tiba-tiba akan rusak. Dari sini, tampaknya senapan musuh cukup kuat dan telah melampaui batas toleransi rompi anti peluru. Setelah alarm berbunyi, sistem memberitahu Zhao Yu bahwa jika dia ingin memperbaiki pakaian anti peluru, dia harus menghabiskan 2.500 poin yang telah terkumpul. Perbaiki pantatku. Akeong novel bin et Akeong. Meski situasinya kritis, Zhao Yu yang pelit merasa itu tidak perlu, jadi ia hanya menggunakan baju anti peluru baru. Akhirnya, dengan penundaan seperti itu, prajurit lain yang telah tertembak itu berdiri lagi dan memeluk Zhao Yu dari belakang. Prajurit yang memegang senjata itu sangat gembira dan dengan cepat mengarahkan senjatanya ke arah Zhao Yu lagi. Kali ini, Zhao Yu benar-benar takut. Meskipun dia masih memiliki beberapa baju anti peluru, dia tidak mampu menyia-nyiakannya seperti ini. Dia harus mengganti baju anti peluru setiap kali dia tertembak, bahkan Tuan Tanah tidak sanggup melakukannya. Maka, Zhao Yu segera menggunakan keunggulan kekuatannya untuk membalikkan tubuhnya dengan cepat, dan prajurit di belakangnya menghadapi moncong senjatanya. Melihat senjata diarahkan ke orang-orang mereka sendiri, para prajurit bersenjata itu tentu saja tidak berani menembak.
Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini dan segera mundur dengan panik, menghantam dua prajurit itu bersama-sama. Karena kekuatan ledakan Zhao Yu, mereka berdua terjepit di pilar batu, dan salah satu dari mereka terjatuh. Kemudian, Zhao Yu mengambil kursi di sampingnya dan melemparkannya ke prajurit itu. Padahal, reaksi prajurit itu tidak lambat. Ia hanya perlu berguling untuk menghindari serangan. Namun, pada titik pertempuran ini, efek bom bau pada mereka semakin membesar. Prajurit itu baru saja menarik napas dalam-dalam ketika ia langsung pusing karena bom bau. Air mata mengalir di matanya. Akibatnya, kursi itu menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya pusing dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Batuk, 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 batuk. Prajurit lainnya melakukan hal yang sama. Ia ingin meraih pistol itu, tetapi ia tersedak begitu keras sehingga ia tidak dapat membuka mata dan melihat apapun. Zhao Yu melakukan serangan banteng klasik, dan pria itu terlempar ke udara, lalu jatuh dengan keras ke dinding, tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, dua prajurit lainnya dibunuh oleh Juliet dan Li Bencheng masing-masing karena bom bau. Hei, 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 hei. Melihat kejadian ini, pria berkulit hitam, Sisai, tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia menatap mereka dengan mata besarnya dan berteriak, "Kalian lihat itu. Kalian semua lihat itu. Hipnotisku berhasil. Aku sudah menghipnotis mereka semua. Hahaha." Seperti kata pepatah, kegembiraan yang berlebihan akan melahirkan kesedihan. Sisai baru saja tertawa dua kali ketika suara tembakan terdengar dari gerbang istana. Sebuah peluru melesat lewat, tepat mengenai telinga Sisai. Dengan suara keras, darah menyembur keluar dari telinga Sisai dan ia pun terjatuh ke tanah karena terkejut. Ketuk 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 ketuk. Kemudian, peluru berikutnya ditembakkan ke arah kerumunan. Ternyata para prajurit yang menjaga gerbang istana mendengar keributan itu dan bergegas menolong. Lari, cepat lari. Tangan Li Bencheng masih di udara, jadi dia hanya bisa menunjuk tangga dengan dagunya dan berteriak, "Cepat naik ke atas." Mendengar panggilan Li Bencheng, yang lainnya segera menundukkan kepala dan berlari ke atas. Zhao Yu dengan cepat mengambil dua senapan di tanah dan bersiap untuk mundur bersama orang banyak. Kemudian, Juliet tiba-tiba bergegas di depannya, mengangkat tangannya yang terikat di depan wajah Zhao Yu, dan memerintahkan dengan keras. "Cepat, cepat lepaskan aku." Zhao Yu dengan cepat mengulurkan tangan untuk melepaskan tali itu, tetapi dia tidak dapat menemukan ujung talinya. Ketuk 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 ketuk. Dengan semburan peluru yang ganas, para prajurit yang menyerbu dari pintu hendak mencapai aula. "Pisau, pisau, pisau." Juliet berteriak 3 kali, dan Zhao Yu akhirnya mengerti apa maksudnya. Dia segera mencabut pisau dari prajurit yang pingsan itu dan memotong tali Juliet. Ham ham ham. Setelah melepaskan diri, Juliet mengambil senapan di tanah dan menggertakkan giginya. Penampilan kakak senior dimulai. Bab 1343, melarikan diri dalam ledakan 1. Kakak senior Tuo Qiang dari Prancis memang pantas dengan reputasinya. Tepat saat para prajurit yang menyerbu pintu mendekat, dia tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian dan melepaskan tembakan ke arah peluru musuh. Ketuk 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 ketuk, ketuk 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 ketuk. Bidikan Juliet akurat, dan senapannya ditembakkan dengan suara yang jelas dan berirama. Tak lama kemudian, beberapa prajurit yang menerobos masuk tertembak. Ada yang terkena di lengan, ada yang terkena di kaki, dan ada yang tersapu di telapak kaki. Teriakan itu tak henti-hentinya, dan momentum pihak lain pun terhenti dalam sekejap. "Ayo pergi." Saat Juliet melepaskan tembakan, dia mengambil senapan lain di pintu masuk restoran, lalu berteriak kepada Zhao Yu, "Ayo keluar dan selamatkan Miao." Meskipun Juliet berbicara bahasa Inggris, Zhao Yu masih bisa mengerti. Baiklah, Zhao Yu tidak bisa meminta lebih. Melihat kepiawaian Juliet dalam menembak dan tatapan haus darah di matanya, Zhao Yu merasa gembira. Pada saat itu, ia merasa kemenangan sudah di genggamannya. Oleh karena itu, Zhao Yu segera mengarahkan senjatanya ke pintu masuk utama dan menembaki musuh. Akan tetapi, Zhao Yu belum pernah menembakkan senjata secanggih itu sebelumnya,
jadi ia hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Ketuk 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 ketuk. Begitu beberapa orang menyerbu masuk, mereka langsung dipukul mundur oleh Juliet dan Zhao Yu. Peluru menghantam dinding marmer, dan langsung menciptakan awan debu. Serang. Di bawah perlindungan Zhao Yu, Juliet menyerbu ke pintu dan menyerang musuh yang bersembunyi di balik vas dengan tembakan beruntun yang dahsyat. Hualalalala. Ah! Vas itu pecah, dan musuh berteriak dan jatuh ke tanah. Kedua musuh di sampingnya begitu ketakutan sehingga mereka dengan cepat menghindar ke ruang makan. Hore! Zhao Yu melihat bahwa situasinya hebat, jadi dia dengan cepat bergegas keluar dari pilar batu dengan tombaknya, ingin mengikuti kakak senior Tuo Qiang untuk keluar dari pengepungan, Akeong Novel bin et Akeong. Namun, begitu dia keluar, dia melihat Juliet mundur. Dia tidak hanya mundur, tetapi dia juga mundur karena terkejut. Dia tidak hanya mundur karena terkejut, tetapi wajahnya juga dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Cepat menghindar. Di saat putus asa, Juliet bahkan berteriak dalam bahasa Prancis. Melalui celah di antara bahunya, Zhao Yu terkejut melihat ada musuh di pintu. Musuh itu berlutut dengan satu lutut, dan dia membawa bazooka di bahunya. Sialan, Zhao Yu sangat takut hingga rambutnya berdiri tegak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan memiliki senjata sekuat itu. Ah! Juliet berteriak dan mendorong Zhao Yu ke tanah. Pada saat yang sama, roket musuh telah ditembakkan dan terbang ke arah mereka dengan suara yang keras. Degup. Keduanya jatuh terduduk. Awalnya, Juliet berada di atas Zhao Yu, tetapi karena ia mengenakan rompi anti peluru, Zhao Yu pun berguling bersama Juliet. Mereka tidak hanya berguling di belakang pilar batu, tetapi juga menjepit Juliet di bawahnya. Tepat saat dia terbalik, roket itu mendarat di pilar batu. Sebuah ledakan keras terjadi di aula, dan seluruh tempat itu meledak. Hong panjang-panjang, debu beterbangan, dan bebatuan runtuh. Zhao Yu menekan Juliet di bawahnya dan melindungi kepalanya. Detik berikutnya, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh menimpanya, dan dia hampir tidak bisa melihat apapun di dalam debu. Untungnya, Zhao Yu dan Juliet mengenakan masker gas, jadi mereka masih bisa bernapas bebas di tengah asap dan debu. Namun, gelombang kejut yang besar itu masih membuat Zhao Yu merasa pusing. Untuk sesaat, dia hampir kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa-apa. Batuk-batuk, asteris batuk-batuk-batuk asteris. Baru setelah Zhao Yu mendengar batuk musuh dari arah restoran, dia perlahan-lahan sadar kembali. Aiya, setelah telinganya berdenging, Zhao Yu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun baju anti peluru itu telah memblokir sebagian pecahan peluru, baju itu tidak dapat menahan gelombang kejut yang kuat dan benturan kerikil. Ada rasa sakit yang membakar di banyak bagian tubuhnya. Pada saat ini, sistem di kepalanya juga mengirimkan red alert. Sistem tersebut mengingatkannya bahwa rompi anti pelurunya rusak lagi dan tidak lagi efektif. Oh! Zhao Yu menggertakkan giginya dan mencoba membangunkan dirinya. Ia kemudian mengenakan kembali baju anti peluru. Kali ini, ia tidak sanggup lagi menggunakan poin petualangannya. Ia segera menghabiskan 2.500 poin untuk memperkuat rompi anti pelurunya. Dengan cara ini, daya tahannya terhadap senapan meningkat pesat, dan tidak akan mudah patah jika disentuh seperti sebelumnya. Oh! Pada saat yang sama, Juliet mengerang di bawahnya. Zhao Yu dengan cepat menyingkirkan pecahan batu di tubuhnya, memperlihatkan kepala Juliet. Untungnya, Zhao Yu telah menahan sebagian besar benturan untuknya, jadi Juliet seharusnya baik-baik saja, hanya sedikit terguncang. Setelah dia sadar kembali, dia segera bangkit dari tanah. Setelah melihat bahwa Zhao Yu juga baik-baik saja, dia segera mengulurkan tangan dan menarik Zhao Yu keluar dari reruntuhan. Saat itu, pencahayaan di aula sudah buruk, dan dengan ledakan itu, mereka hampir tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa menentukan arah umum dari batuk musuh. Pergi ke sini. Juliet membetulkan senapannya, lalu menunjuk ke arah tangga, yang berarti mereka tidak bisa keluar dari pintu depan dengan tergesa-gesa. Mereka hanya bisa bertemu dengan yang lain terlebih dahulu. Zhao Yu tentu saja setuju, dan mereka berdua terhuyung-huyung melewati aula dan berjalan menuju tangga.
Begitu mereka sampai di tangga, mereka mendengar suara tembakan dan teriakan dari atas. Jelas bahwa Li Benceng dan yang lainnya sudah memulai perkelahian dengan musuh di atas. Karena khawatir tangan Li Benceng dan yang lainnya masih terikat, Zhao Yu segera berlari ke atas. Namun, dia baru saja berlari setengah jalan ketika seseorang berguling turun dari lantai atas. Zhao Yu cepat bereaksi dan dengan cepat menangkap orang itu. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah pria berkulit hitam, Sisai. Karena Zhao Yu masih membawa penambah energi, dia menangkap Sisai dengan satu tangan. Aduh, sakit, teriak Sisai ke arah tangga. JK, dasar bajingan. Kenapa kau mendorongku? Aku belum melepaskan talinya. Aku minta maaf. Jika aku tidak mendorongmu, aku pasti sudah mati. Bang, bang, bang. Begitu dia selesai bicara, suara tembakan terdengar lagi dari lantai atas. Jelas sekali suaranya sangat keras. Oh, jadi detektif China itu. Aku jadi takut sekali. Kau benar-benar beruntung. Seru Sisai terkejut saat melihat Zhao Yu. Bom itu tidak membunuhmu. Dan, dia menunduk dan melihat Juliet. Benar-benar terkutuk. Pada saat ini, Juliet menaiki tangga dengan pistol di tangannya. Sambil menekan telinganya, dia berteriak dengan marah. Ini konyol, ini konyol. Si Wei benar-benar tidak peduli dengan biayanya, dia bahkan menggunakan bazooka Jerman 60 mm. Apakah kamu takut kita punya tank? Kemudian, dia melepaskan telinganya, dan Zhao Yu menyadari bahwa ada darah merah tua mengalir keluar dari telinga Juliet. Bab 1344, melarikan diri dalam ledakan 2. Awalnya, Zhao Yu agak bingung. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain membawa senjata tingkat tinggi seperti peluncur roket. Baru setelah mendengar keluhan Juliet dia akhirnya mengerti. Tampaknya si Wei benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan berlian itu. Dia mungkin khawatir akan bertemu Grim atau jebakan yang dipasang oleh intelijen Inggris, jadi dia membawa begitu banyak orang dan senjata berat bersamanya. Dia jelas siap untuk aman. Pada titik ini, Zhao Yu akhirnya mengerti hal lainnya. Tidak heran, dia akan mendapatkan heksagram, alam semesta, yang besar. Jadi, peristiwa besar yang sesungguhnya sedang menunggunya di sini. Ini, sungguh tidak bagus. Sebelumnya, karena adanya perangkat yang kuat, Zhao Yu selalu merasa lebih unggul. Namun sekarang, tampaknya dia terlalu optimis. Anak buah si Wei jelas merupakan tentara bayaran yang berpengalaman. Dengan tambahan senjata-senjata yang kuat itu, akan lebih mudah baginya untuk membalikkan keadaan. Terlebih lagi, ayah mertuanya, Miao Kun, berada dalam bahaya besar. Meskipun dia telah mengenakan rompi anti peluru yang tidak terlihat dan bola evakuasi darurat untuknya, sulit untuk menjamin keselamatannya sepenuhnya. Begitu si Wei menemukan berlian itu, dia pasti akan membunuhnya. Tidak. Zhao Yu semakin cemas saat mendengar suara tembakan dari atas. Dia merasa harus segera menemukan Miao Kun. Sambil berteriak, orang lainnya berguling menuruni tangga. Zhao Yu dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi ditangkap oleh Juliet, yang mendapat nilai lebih baik. Kakak senior Tuoki yang tinggi dan kuat. Dia meraih orang itu seperti sedang menggendong anak ayam kecil. Aku akan mati. Pria itu berteriak dalam bahasa Latin yang berbelit-belit. Itu adalah Sai Wanbah dari Amerika Selatan. Dia tertembak di bahu dan mengalami pendarahan hebat. Dia menjerit kesakitan. Tekan lukanya. Juliet juga khawatir tentang keselamatannya. Pertama, dia membiarkan Sai Wanbah merawat lukanya, lalu dia menarik baut dan bergegas menaiki tangga untuk bertarung dengan Li Benceng dan yang lainnya. Detektif Cina, cepatlah. Pada saat ini, Sisai, yang berada di pelukan Zhao Yu, berkata dengan tergesa-gesa, bantu aku melepaskan talinya. Dia masih terikat. Zhao Yu segera memotong tali Sisai dengan pisau militer yang dirampasnya. Lantai 1. Bagaimana keadaan di lantai 1? Sisai menunjuk ke bawah dan bertanya. Setelah selesai bertanya, dia menggelengkan kepalanya dengan linglung. Aku lupa lagi. Kamu bahkan tidak tahu cara berbicara bahasa Inggris. Jangan pernah berpikir tentang itu.
Sai Wanbah menutupi lukanya dan berkata, apa kau tidak melihat Juliet naik ke atas? Itu pasti tidak akan berhasil di sana. Mereka bahkan menggunakan meriam roket. Kurasa, kita akan hancur. Seolah perkataannya menjadi kenyataan, mereka bertiga terkejut melihat sebuah granat dilemparkan ke arah mereka dari bawah tangga. Persetan, Zhao Yu terkejut, dia pun segera melompat berdiri, lalu mendorong Sisai dan Sai Wanbah menaiki tangga. Ledakan, ledakan, granat fragmentasi meledak sesuai dugaan. Dalam sekejap, seluruh tangga hancur berkeping-keping. Tangga kayu hancur berkeping-keping, beterbangan kemana-mana. Meskipun Zhao Yu dan dua orang lainnya berteriak keras, mereka semua tertelan oleh ledakan itu. Gelombang kejut yang kuat langsung menjatuhkan mereka bertiga ke tanah. Ah! Ah! Detik berikutnya, Sisai tiba-tiba mengeluarkan lolongan seperti babi saat sepotong kayu sepanjang 1 kaki menusuk dalam-dalam ke punggungnya. Adapun Sai Wanbah, dia pingsan karena gelombang kejut. Oh, meskipun Zhao Yu ada di belakang dan terkena dampak langsung ledakan itu, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kedua orang lainnya karena dia telah memperkuat pakaian anti pelurunya. Meskipun demikian, benturan keras itu masih menyebabkan kepalanya sedikit bergetar, dan ia hanya dapat melihat gambaran yang kabur. Retak, retak, retak. Tepat saat dia sedang linglung, Zhao Yu tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari bawah. Suara klik itu jelas berasal dari seseorang yang menginjak puing-puing dengan cepat. Brengsek, meskipun dia hanya bisa melihat beberapa gambar, Zhao Yu tahu betul bahwa musuh telah datang untuk mengepung mereka. Begitu mereka menyerang dan membentuk serangan penjepit, mereka semua akan tamat. Brengsek, setelah terkena 2 ledakan berturut-turut, Zhao Yu tidak hanya tidak kehilangan semangat juangnya, tetapi kemarahan si pembunuh juga terpicu. Saat dia mendengar suara langkah kaki semakin dekat, dia segera mengangkat senapannya dan membidik ke bawah. Alhasil, saat dia mengangkat senapannya, musuh yang ada di bawahnya pun terlihat. Zhao Yu tidak banyak berpikir, tetapi menarik pelatuk dan melepaskan serangkaian peluru. Akeong novel bin et Akeong. Ah, total ada 3 musuh di bawah. Salah satu dari mereka langsung berlari ke atas tangga, sementara 2 lainnya tetap di tepi tangga untuk memberikan dukungan. Mereka mengira setelah granat meledak, tidak akan ada lagi perlawanan di tangga. Namun, mereka tidak menyangka akan ditembak begitu mereka menjulurkan kepala. Mereka terkejut. Para prajurit yang menyerang bergerak cepat. Begitu Zhao Yu melepaskan tembakan, mereka segera mundur dan tidak tertembak oleh Zhao Yu. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Karena Zhao Yu sedang linglung, tangannya yang memegang senapan sedikit goyah, menyebabkan senapan miring keluar. Semua peluru mengenai bagian luar tangga. Akhirnya, peluru mengenai 2 prajurit yang bersiap memberikan dukungan di tangga. Sebelum mereka sempat melihat apa yang terjadi, mereka berdua tertembak dan tewas. Ah, para prajurit yang baru saja mundur itu ketakutan. Mereka bahkan tidak mengerti bagaimana kedua rekan mereka bisa tertembak. Bagaimanapun, dia adalah tentara bayaran yang terlatih. Ketika dia melihat masih ada api di lantai atas, dia segera mengeluarkan granat, bersiap untuk menarik sumbu, dan melemparkannya ke Zhao Yu. Akan tetapi, yang tidak diduganya ialah, diiringi suara langkah kaki yang cepat, Zhao Yu yang berada di lantai atas, bergegas turun. Ah, orang ini sedang bermain-main dengan granat, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak takut mati. Dia malah maju, bukannya mundur. Dalam keadaan putus asa, dia cepat-cepat mengeluarkan senjatanya, tetapi sudah terlambat. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Pada jarak sedekat itu, tidak peduli seberapa buruk kemampuan menembak Zhao Yu, mustahil baginya untuk meleset. Semburan peluru mengenai dada prajurit itu, memaksanya mundur lebih dari 10 langkah sebelum mayat itu akhirnya jatuh ke tanah. Zhao Yu mendengus dingin. Tepat saat dia hendak merasa bangga dengan serangannya yang tiba-tiba, dia melihat ke bawah dan melihat granat di tangan mayat itu telah dicabut sumbunya. Nenek sialan. Zhao Yu begitu takut hingga rambutnya berdiri tegak, dan dia segera berlari kembali ke atas. Ledakan, ledakan. Dengan suara keras, granat itu meledak lagi. Ini adalah ketiga kalinya Zhao Yu diserang ledakan,
dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Karena dia berlari lebih cepat dan ada tangga di jalan, setelah ledakan, dia hanya jatuh di tangga dan tidak terluka parah. Zhao Yu, cepatlah. Tepat pada saat itu, dia mendengar panggilan Juliet dari atas, dan dia segera berlari dengan senjatanya. Astaga, ketika dia tiba di lantai atas, dia terpana oleh pemandangan. Bab 1345, melarikan diri dalam ledakan 3. Koridor di lantai 2 telah berubah menjadi neraka dunia, dan banyak mayat tergeletak di lantai. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit Letnan 1 Qiang Te dan beberapa dari mereka adalah anak buah Scott. Meskipun Zhao Yu memiliki penglihatan malam yang tidak terlihat, dia masih bisa melihat darah di tanah. Di beberapa tempat, darah merah terang bahkan telah membentuk genangan. Sevan, Juliet menepuk wajah Sevan Bah dengan keras, tetapi dia masih pingsan. Tak berdaya, Juliet hanya bisa menggendongnya di pundaknya. Menurutku, kita harus pergi ke ruang kontrol. Ada alat komunikasi di sana, katanya dengan cemas. Aku belajar teknik mesin dan listrik, jadi aku mungkin bisa menghubungi dunia luar. Tidak bagus. Li Bencheng, yang berada di depan, memegang senapan dan berkata, tidakkah kau lihat musuh tadi datang dari ruang kendali? Pasti ada lebih banyak musuh di sana. Ya, memangnya kenapa kalau kita bisa menghubungi dunia luar? Air yang jauh tidak bisa menghilangkan dahaga saat ini. Kalau kamu ingin keluar dari sini hidup-hidup, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Sisai. Zhao Yu melihat Sisai masih tergeletak di tanah, jadi dia segera menghampiri untuk menanyakan keadaan. Tidak ada gunanya. Juliet menggelengkan kepalanya dan berkata, Sisai sudah pergi. Zhao Yu terkejut. Ia kemudian melihat bahwa Sisai memang tidak bernapas, dan tongkat kayu yang menusuknya sebelumnya masih tertanam dalam di punggungnya. Andalkan diri kita sendiri. Kamu SUFU mengerutkan kening dan mengeluh. Mudah untuk mengatakannya, tetapi sekarang seluruh pulau ajaib berada di bawah komando Si Wei. Bagaimana kita bisa mengandalkan diri kita sendiri? Menurut pendapatku, dia dengan keras kepala menunjuk ke arah ruang kendali. Lebih baik kita pergi ke ruang kendali, lalu kita pertahankan benteng ini sampai bala bantuan tiba. Apa kau bodoh? Juliet berbalik dan mengumpat, apa kau tidak melihat bazooka? Bagaimana cara bertahan? Tidak ada gunanya bahkan jika kau memiliki tank. Ayo. Pada saat ini, Li Bencheng melambaikan tangan kepada semua orang, setidaknya ide kepala suku itu tidak buruk. Kita bisa pergi ke ruang kendali untuk meminta bantuan terlebih dahulu, lalu cepat mundur dan melakukan perang gerilya dengan mereka untuk menghindari konfrontasi langsung. Dengan itu, Li Bencheng tidak lagi mempedulikan pendapat orang lain dan langsung berjalan menuju ruang kendali. Baiklah kalau begitu, Jeka tidak punya pilihan selain mengikuti. Kalian jalan duluan, aku akan menyusul paling belakang. Juliet menyeret Sai Wanbah dengan satu tangan dan memegang pistol di tangan lainnya, sambil menunjuk ke arah Zhao Yu dan Yusof, tampak seperti Rambo wanita. Melihat Sisai telah tewas, Zhao Yu tiba-tiba merasa sangat sedih, bahkan lebih sedih daripada saat Gu Zhaoichiro terbunuh. Meskipun orang-orang ini bukan teman-temannya, dia tetap tidak ingin melihat mereka mati. Astaga, Zhao Yu mengepalkan tangannya erat-erat, dan kemarahan di hatinya bertambah. Zhao Yu, ayo pergi. Juliet mendorong Zhao Yu menjauh saat ia melihat bahwa Zhao Yu masih linglung. Zhao Yu kemudian mengikuti kelompok itu ke ruang kendali. Mungkin, dalam perjalanan, SUFU Anda berkata kepada Li Bencheng, ada cara lain untuk bertahan hidup. Itulah helikopter yang kita sebutkan sebelumnya. Apakah menurutmu kita bisa pergi ke helikopter dan mengambilnya? Agak berisiko. Tapi patut dicoba. Kata Jika, Si Wei bukan orang bodoh. Dia pasti akan dijaga ketat. Tapi kalau kita cukup tangguh, mungkin. Ada yang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat musuh di ujung koridor dan buru-buru menembak. Bang! Ketuk. Dalam sekejap, pihak lain juga melepaskan tembakan, dan koridor kembali dipenuhi suara tembakan. Jeka, lindungi aku. Li Bencheng tahu bahwa koridor itu relatif terbuka dan tidak cocok untuk tinggal lama,
jadi dia memegang senjatanya dan bergegas menuju lokasi musuh. JK dengan cepat melepaskan tembakan untuk berlindung dan melepaskan banyak peluru. Sialan, ayo kita lakukan semuanya. USUFU menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Li Bencheng. Namun, saat mereka bergegas ke tengah koridor, salah satu pintu di sisi koridor tiba-tiba terbuka. Seorang prajurit kekar bergegas keluar dari pintu dan langsung bertabrakan dengan Li Bencheng. Lelaki itu sangat kuat, dan hanya dalam sekejap, ia berhasil menjatuhkan senapan Li Bencheng, kemudian ia dan Li Bencheng bertarung. Kau, Yusufu ingin menembak, tetapi mereka berdua sibuk berkelahi dan dia tidak dapat menemukan sudut yang baik untuk menembak. Tepat saat SUFU Anda ragu-ragu, seorang prajurit lain bergegas keluar dari rumah dan langsung bertabrakan dengan SUFU Anda. USUFU tidak terlatih sebaik Li Bencheng. Setelah terjatuh, lehernya dicengkeram erat oleh seseorang, dan sepertinya lehernya akan patah dan dia akan mati. Sialan, di saat genting itu, JK tiba-tiba kehabisan peluru. Ia hanya bisa melihat nyawa SUFU dalam bahaya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pukulan, Akeong Novel bin et Akeong. Pada akhirnya, tepat ketika semua orang mengira kau, SUFU, akan mati, Zhao Yu tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju wajah prajurit itu. Prajurit itu terhuyung akibat hantaman itu dan hanya bisa mengguncangmu SUFU. Batuk-batuk. Wajah USUFU pucat karena ketakutan saat dia batuk. Persetan dengan kaki nenekmu. Zhao Yu melemparkan pukulan dan tendangan keras ke arah musuh. Karena penambah energinya belum kehilangan efeknya, kekuatan keras itu langsung membuat prajurit itu menjerit kesakitan. Namun, prajurit itu sangat berpengalaman dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Setelah menghentikan serangan ganas Zhao Yu, dia perlahan-lahan sadar kembali dan meraih kaki kanan Zhao Yu, menarik Zhao Yu ke tanah. Wah, dalam sekejap, pria kekar, JK, sudah menyerbu. Ia menyerbu ke depan prajurit itu seperti binatang buas, lalu menggunakan jurus gulat klasik untuk mencekik dada prajurit itu. Kemudian, dia menarik prajurit itu ke depan dengan sekuat tenaga dan membantingnya ke dinding. Dengan suara ledakan yang keras, cat pada tembok itu terkelupas. Tepat setelah itu, JK mengayunkan tinjunya ke wajah pria itu, tetapi prajurit itu bereaksi cepat dan menggunakan grappler back throw untuk melempar JK ke tanah. Namun, tepat saat JK jatuh ke tanah, tendangan angin puyuh Zhao Yu tiba. Dia menendang dada pria itu, membuatnya jatuh ke tanah. Zhao Yu mengira bahwa lelaki itu tidak akan pernah bisa melawan lagi, jadi dia ingin menendangnya lagi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki itu tidak hanya akan melawan, tetapi juga tiba-tiba mencabut belati dingin dari pergelangan kakinya dan menebasnya. Zhao Yu terkejut dan segera menarik kakinya ke belakang. Asyik, lelaki itu kembali menusuk paha JK. JK tidak berani melawan, jadi dia berguling menjauh. Pergilah ke neraka. Pria itu memuntahkan darah, lalu mengayunkan belatinya dan mencoba menusuk Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu bersiap menghadapi musuh, sesosok hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah agen Korea, Li Bencheng. Li Bencheng mencengkeram pergelangan tangan prajurit itu dan melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Dalam sekejap, lengan prajurit itu patah. Ah! Prajurit itu berteriak, dan belati itu juga direnggut oleh Li Bencheng. Detik berikutnya, Li Bencheng berbalik dan menusuk prajurit yang sedang bertarung dengannya di dada. Segera setelah itu, dia mencabut belati dan memutarnya. Dia membuat gerakan berputar yang sangat hebat di udara, lalu dengan ganas menusukkannya ke leher prajurit di depannya. Saat belati itu dicabut, darah mengucur keluar, dan prajurit itu tidak bernyawa lagi. Segera setelah itu, Li Bencheng berbalik dan dengan dua tebasan, dia memotong leher prajurit itu dari sebelumnya, dan mayatnya jatuh ke tanah. Wah! Zhao Yu tercengang. Gerakan belati Li Bencheng secepat kilat, dan dia hampir tidak melihatnya dengan jelas. Sebelum ini, Zhao Yu belum pernah melihat ahli sekuat itu. Orang ini terlalu menakutkan, bukan? Tidak heran ayah mertuanya, Miao Kun, begitu takut padanya. Cepatlah. Tepat saat itu, Juliet,
yang bertugas menjaga bagian belakang, berlari menghampiri sambil membawa Sai Wanbah di bahunya dan berteriak kepada semua orang, para pengejar sudah tiba. Kita harus cepat. Tunggu sebentar, siapa yang tahu bahwa Li Benceng sepertinya mendengar sesuatu dan tiba-tiba memberi isyarat agar semua orang diam. Pada akhirnya, setelah semua orang tenang, mereka tiba-tiba mendengar suara baling-baling yang berdengung. Itu, helikopter. USUFU melihat keluar koridor, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Memang ada helikopter terbang dari koridor, tetapi ada senapan mesin berat yang mengerikan di helikopter itu, dan moncongnya mengarah ke Yuyu dan anak buahnya. Bab 1346, melarikan diri dalam ledakan 4. Cepat lari. Ketika Yusuf melihat senapan mesin berat diarahkan padanya, dia langsung berteriak. Pada saat yang sama, ia melebarkan kakinya dan berlari menyelamatkan diri. Karena kecepatannya yang luar biasa, lidah kecilnya terlihat bergoyang-goyang di mulutnya yang terbuka, yang sangat nakal. Bukan hanya kepala suku Timur Tengah. Semua orang telah melihat senapan mesin berat di helikopter, dan mereka semua berlari lebih cepat dari Yusufu. Patut disebutkan bahwa meskipun nyawanya dalam ancaman serius, Juliet yang pemberani tidak menyerah menggendong Sai Wenbah di bahunya, dan terus berlari maju sambil menggendongnya di punggungnya. Tepat saat semua orang mulai berlari, senapan mesin berat itu melepaskan tembakan. Tut, tut, tut. Senapan mesin berat itu mengeluarkan suara gemuruh yang teredam, dan setiap suaranya bagaikan guntur yang teredam. Yang lebih mengerikan lagi adalah peluru senapan mesin berat itu tidak hanya memiliki daya tembus yang kuat, tetapi juga daya ledak yang dahsyat. Saat peluru itu mengenai kastil, dinding batu pun hancur. Ledakan. Dinding batu hancur oleh peluru, seolah-olah seluruh kastil telah runtuh. Yang lebih mengerikan adalah peluru yang ganas itu dengan cepat mendekati Zhao Yu dan yang lainnya. Saat itu, bahkan Zhao Yu, yang mengenakan pakaian anti peluru tak kasat mata, akan mati jika menyentuhnya. Tidak mungkin dia bisa selamat. Tidak seorang pun pernah mengalami kejadian berbahaya seperti itu sebelumnya. Mereka semua begitu takut sehingga pikiran mereka kosong dan mereka hanya tahu untuk lari menyelamatkan diri. Kerumunan itu bersorak dan bahkan membuang senapan mereka. Deretan peluru meledak di belakang mereka, dan batu-batu yang hancur oleh peluru itu telah mengenai tubuh mereka. Itu benar-benar momen hidup dan mati. Pada saat itu, Zhao Yu merasa bahwa kematian sudah begitu dekat dengannya. Selain rasa takut, dia tidak dapat memikirkan hal lain. Tut, mungkin Tuhan itu baik hati. Tepat saat peluru senapan mesin berat itu hendak mengejar kelompok itu dan menelan mereka, rentetan peluru keluar. Akan tetapi, semua orang mengira bahwa mereka tidak dapat lolos dari kemalangan mereka, jadi mereka semua memilih untuk melemparkan semua telur mereka dalam satu keranjang dan menerkam ke depan, jatuh dengan keras ke tanah satu demi satu. Ayo, aku akan mati karena jatuh. Tanpa diduga, setelah Sai Wanbah berguling-guling di tanah, dia terbangun dari jatuhnya. Dia langsung mengusap bagian belakang kepalanya yang sakit dan bertanya dengan keras, siapa yang melakukan ini? Saat itu, dia terkejut melihat pemandangan mengerikan di koridor. Dia begitu takut hingga menggigit lidahnya. Salah satu dinding koridor itu dipenuhi lubang bekas senapan mesin berat, dan koridor itu dipenuhi puing-puing dan pecahan peluru. Berdengung. Melalui lubang-lubang itu, orang-orang masih bisa melihat helikopter-helikopter berteriak di luar kastil. Tak perlu dikatakan lagi, musuh pasti sedang memasang peluru baru ke dalam senapan mesin berat. Diperkirakan tidak akan lama lagi mereka akan terkena tembakan senapan mesin lagi. Dox*T. Jika mengumpat dengan marah, si Wei, si gila itu. Bahkan jika kamu tahu bahwa kita tidak mudah dihadapi, kamu tidak perlu menggunakan metode yang berlebihan seperti itu, kan? Tidak, dia tidak khawatir dengan kita. Si Wei menyiapkan begitu banyak pasukan karena dia takut jatuh ke dalam perangkap Green. Juliet bangkit dari tanah kesakitan dan memuntahkan seteguk darah. Si Wei, bajingan itu. Jangan biarkan aku menangkapnya. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabiknya.
Tunggu, Sisai, di mana Sisai? Sai Wanbake bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kamu SUFO berdiri dengan goyah dan menjawab, kali ini, dia benar-benar mati. Tidak mungkin, Sai Wanbake tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Asyik, pada saat ini, Li Bencheng, yang berada di depan, tiba-tiba menendang pintu kamar beberapa kali. Jelas bahwa dia ingin bersembunyi di kamar untuk sementara waktu. Namun pintunya tidak terbuka meskipun dia menendangnya beberapa kali. Aku akan melakukannya. Diam. JK meraung dan melangkah maju, siap untuk menghancurkan pintu. Jangan buang-buang energimu. Tidakkah kau lihat betapa kuatnya senapan mesin berat itu? Dia sama sekali tidak bisa menghindar. Kurasa kita harus lari saja. Tapi kemana kau bisa lari? Betapapun cepatnya dia, bisakah dia berlari lebih cepat dari helikopter? Tanya Jake cemas. Berdengung. Pada saat ini, senapan mesin berat di helikopter tampak sudah siap. Ia sedang menyesuaikan sudut helikopter dan hendak melancarkan serangan kedua. Kali ini, jelas sulit bagi mereka untuk menghindar. Semuanya, ruang kendali ada di depan. Dia menunjuk ke ujung koridor dan berkata, ruang kendali ada di sisi gelap, dan ada ruangan di depan kita. Ada lantai lain di atas kita. Kurasa senapan mesin berat tidak bisa menembusnya, kan? Benar, Li Bencheng mengangguk. Saat kita sampai di sana, kita bisa memikirkan cara untuk meminta bantuan. Lalu apa yang kita tunggu? JK melambaikan tangannya dengan cemas. Cepat dan pergi. Ada yang salah. Tepat saat semua orang hendak bergerak, Zhao Yu tiba-tiba berteriak kepada semua orang, dengarkan aku, ini mungkin jebakan. Mereka tahu kita ingin pergi ke ruang kendali, jadi mereka memaksa kita untuk pergi. Li Bencheng terkejut, dan dengan cepat menerjemahkan kata-kata Zhao Yu kepada semua orang, Akeong novel bin et Akeong. Kenapa? Semua orang bingung. Berdengung. Mendengar helikopter itu semakin dekat, Zhao Yu melambaikan tangan ke arah kerumunan dan berkata, jika kalian tidak ingin mati, maka ikuti aku. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada kalian. Cepatlah. Kemudian, Zhao Yu mengambil senapan dari orang yang sudah mati di tanah, berbalik, dan berlari kembali ke arah asalnya. Bukankah ini hanya mencari kematian? Ada pengejar di belakang kita, Zhao Yu, hei. Ketika orang banyak melihat Zhao Yu mundur dengan cepat, mereka tercengang dan saling memandang satu sama lain. Benar, itu masuk akal. Pada saat ini, Li Bencheng tampaknya telah menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Orang Cina itu benar. Kita tidak bisa pergi ke ruang kendali. Cepat, lari. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Bencheng, semua orang berhenti memaksa dan berlari kembali bersama Zhao Yu. Namun, mereka baru berlari sekitar 20 meter ke belakang ketika mendengar suara teredam. Area tempat ruang kendali berada telah meledak. Brengsek, semua orang terkejut dan segera berlarian. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri ke tempat yang aman sebelum gelombang kejut itu tiba. Ledakan. Saat itu, separuh kastil di arah ruang kendali dilalap api. Tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Wah, hampir saja. Sai Wanbah menggambar tanda silang di depan dadanya dan berkata dengan takut, hanya beberapa detik. Kalau tidak, kita semua akan meledak. Orang Tiongkok benar, kata Li Bencheng. Jika mereka takut kami akan pergi ke ruang kontrol untuk meminta bantuan, mereka akan menghancurkan tempat itu dengan senapan mesin berat. Ini seperti mengantongi. Mereka ingin membawa kita ke ruang kontrol dan meledakkannya bersama kita. Kejam sekali, teriak USUFO dengan marah, si Wei benar-benar orang gila. Hei, apakah kalian sudah selesai bicara? Tiba-tiba, Zhao Yu, yang berada di depan, melambaikan tangan ke arah kerumunan dan berteriak, sekarang bukan saatnya untuk bicara. Cepatlah datang kepadaku. Aku punya cara untuk keluar. Kali ini, semua orang merasa kagum pada Zhao Yu. Begitu mereka mendengar bahwa Zhao Yu punya cara untuk keluar, mereka pun segera mengikutinya. Namun, saat mereka bertemu dengan Zhao Yu dan bergegas ke salah satu ruangan di lantai 2, helikopter di luar kastil mulai bergerak.
Orang-orang di dalam pesawat mungkin telah menangkap jejak Zhao Yu dan yang lainnya. Setelah menyesuaikan arah pesawat, mereka menembakkan rudal langsung ke arah kerumunan. Bab 1347, melarikan diri dalam ledakan 5. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan ledakan keras, bagian tengah kastil diledakkan oleh rudal. Asap dan debu menumpuk seperti marshmallow hitam yang mengembang dengan cepat. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar, mengguncang tanaman di sekitarnya. Dalam ledakan dahsyat itu, banyak batu besar beterbangan ke langit, dan puing-puing beterbangan di udara. Dalam awan debu yang mengerikan, kastil berusia 300 tahun ini hancur begitu saja. Wus, wus, terdengar bunyi bip dari helikopter. Pilot mematikan tombol dan berkata ke walkie-talkie, "Bos, kami mencari target, tetapi belum menemukan yang cocok." Apa? Tidak mungkin. Itu, paku panjang, rudal anti-tank, yang menancap di tanah. Tidak mungkin sedetail itu, kan? Oh, baiklah, baiklah. Kau bosnya, jadi aku akan mendengarkanmu. Setelah pilot itu setuju, ia segera menyetel walkie-talkie dan memerintahkan rekan-rekannya yang lain, "Perhatian, semua tim. Bos memintamu untuk menyalakan inframerah yang kuat dan mencari reruntuhan. Pastikan tidak ada yang selamat." Ya, aku tahu ini sedikit membanggakan, tapi dialah yang membayar tagihannya. Cepat kerjakan tugasmu. Kita harus mengungsi dalam waktu 2 jam. Ketika pilot meletakkan walkie-talkie, terdengar suara dengusan dingin dari kabin di belakang. Seorang prajurit yang memegang senapan mesin berat mencibir dan berkata, "Saya akui bahwa di luar dugaan saya bahwa orang-orang itu dapat bertahan selama 10 menit dan membunuh begitu banyak orang kita. Tapi, bos, Anda tidak perlu segugup itu, kan? Aku tidak menjatuhkan bom tadi. Itu adalah serangan yang tepat. Jika masih ada yang selamat, aku tidak akan menyentuh wanita manapun selama sisa hidupku." Siapa yang tahu bahwa sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, alarm di layar pengawas pesawat tiba-tiba berbunyi. Sialan, pilot itu melihat ke sumber alarm dan dengan cepat menarik tongkat kendali pesawat untuk memutar balik pesawat. Pada saat yang sama, dia berkata kepada penembak di belakangnya, "Baiklah, kamu bisa menjadi seorang pendeta di kehidupan selanjutnya." Setelah berkata demikian, dia buru-buru menambah kecepatan dan mengejar sasarannya. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara mesin dari bawah. Keduanya segera melihat ke bawah dan terkejut melihat sebuah sepeda motor tiba-tiba melesat keluar dari bebatuan taman kecil. Akeong novel bin et akeong. Sepeda motor itu tampak tua, tetapi sangat cepat. Begitu melaju kencang, ia langsung masuk ke hutan dan menuju ke utara Pulau Tres yang menakjubkan. Sialan, pilot itu mengumpat lagi. Sambil mengendalikan pesawat untuk mengejar, ia menghubungi anggota tim lainnya melalui walkie-talkie dan meminta mereka untuk mengepung dan mencegat. "Saya melihat hantu hidup. Dari mana datangnya sepeda motor ini?" Mata si penembak mesin membelalak tak percaya. Dia cepat-cepat meraih senapan mesin itu dengan kedua tangan dan berteriak, "Cepat kejar mereka. Saya ingin mencabik-cabik mereka." Berdengung. Pilot menurunkan helikopter beberapa meter dan mengejar di dekat hutan. Tidak banyak pohon di rumah besar itu, jadi helikopter itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, helikopter itu telah mencapai tepi hutan. Namun, saat ini, mereka hanya mendengar suara sepeda motor tetapi tidak melihatnya. Saat suara sepeda motor semakin dekat, penembak senapan mesin itu memfokuskan perhatiannya ke jalan kecil di tepi hutan. Begitu sepeda motor itu muncul, ia akan segera menembak. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum sepeda motor itu bisa keluar dari hutan, seseorang yang duduk di belakang sepeda motor melepaskan tembakan ke helikopter. Ketuk. Dengan serangkaian tembakan yang tajam, semburan peluru senapan tepat mengenai badan helikopter. Peluru-peluru itu menyapu seluruh badan helikopter dan kemudian mengenai bahu penembak senapan mesin dengan bunyi puff, menyebabkan darah menyembur keluar. Ding. Peluru terus ditembakkan dan beberapa di antaranya mengenai kaca di sisi pengemudi, menyebabkan beberapa retakan muncul di kaca.
Ah! Keduanya berseru bersamaan. Pilot itu tidak punya pilihan selain berbalik dan terbang ke sisi hutan. Ah! Penembak senapan mesin yang terluka itu menjadi marah. Dia menahan rasa sakit dan mengangkat senapan mesin itu lagi, berteriak kepada pengemudi, "Cepat! Tunjukkan sasarannya." Pilotnya adalah seorang ahli. Dia tidak memaksa helikopter untuk berputar. Sebaliknya, dia mengikuti inersia dan membuat helikopter berputar di udara. Kemudian, dia dengan mudah mengarahkan senapan mesin berat ke sepeda motor. "Pergi ke neraka." Si penembak senapan mesin menggertakkan giginya dan dengan kejam menekan pelatuk senapan mesinnya. Semburan peluru yang dahsyat melesat keluar, seketika menyebabkan debu beterbangan di hutan dan ranting-ranting berjatuhan. Wuh! Namun, sepeda motor itu muncul dan menghilang tanpa diduga. Sepeda motor itu malah melintas tepat di bawah pesawat dan pergi ke sisi lain. "Sialan! Putar balik!" Sang penembak senapan mesin meraung. Ketika pesawat akhirnya berbalik, sang penembak di atas sepeda motor sudah menunggu yang kelelahan dan sudah menembak. Ketuk 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 ketuk. Tembakan peluru akurat lainnya datang, dan ekor helikopter tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Helikopter itu tiba-tiba berputar di tempat seolah-olah kehilangan kendali. "Hei! Hei! 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 Hei!" Sang penembak senapan mesin berputar dan berteriak cepat. Pilot dengan cepat menekan tongkat kendali, mencoba menstabilkan pesawat. Namun, ekor pesawat itu bermasalah, dan pilotnya kesulitan menyeimbangkannya. Tanpa daya, ia hanya bisa menginjak gas dan menerbangkan pesawat ke langit, lalu terbang ke arah kastil. Yai! Pada saat ini, sepeda motor yang ada di tanah tiba-tiba berhenti. Zhao Yu yang sedang mengemudi tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi tos kepada Juliet yang ada di kursi belakang. "Hebat! Ini terlalu hebat!" Zhao Yu memuji, seperti yang diharapkan dari kakak senior Tuo Qiang. "Kau bahkan bisa menembak jatuh pesawat. Aku terkesan, aku terkesan." Zhao Yu berbicara dalam bahasa Mandarin, dan Juliet hanya bisa mengerti kata, "luar biasa." Namun, wanita senior Prancis itu juga sangat gembira, dan dia mencium Zhao Yu. Ternyata, sebelum rudal menghantam kastil, Zhao Yu telah bersiap untuk hal terburuk. Oleh karena itu, pada saat hidup dan mati, dia memimpin semua orang ke ruang rahasia di ruang kerja Grimm, dan nyaris lolos dari serangan langsung rudal tersebut. Akan tetapi meski begitu, ledakan dahsyat itu tetap saja menghantam mereka, mengakibatkan sebagian besar dari mereka terluka, terutama kalian para SUFU yang telah tertimpa ketel uap di dalam ruang rahasia dan tidak bisa bergerak lagi. Tak berdaya, Zhao Yu tak punya pilihan selain memikirkan Norton 500 lagi. Ia ingin menggunakan sepeda motor itu untuk memancing musuh pergi. Beruntungnya, sepeda motor yang bertahun-tahun terkurung dalam ruang rahasia itu, tidak hanya memiliki bahan bakar di tangki bahan bakarnya, tetapi juga dapat dinyalakan dengan mudah, bahkan bannya pun tidak perlu dipompa. Oleh karena itu, Zhao Yu membawa kakak senior Tuo Qiang dan bergegas keluar melalui jalan rahasia, menampilkan atraksi sepeda motor yang melawan helikopter. "Kamu terlalu pandai mengemudi." Setelah Juliet mencium Zhao Yu, dia memujinya. "Aku bahkan tidak melihatmu dengan jelas tadi, dan kamu bergegas ke sisi lain helikopter. Kamu hebat." "Biasa saja, hehe." Zhao Yu tersenyum lebar, tetapi dia tahu bahwa itu bukan karena dia pandai mengemudi, melainkan karena akselerator tak terlihat itu. "Ayo pergi," kata Juliet pada Zhao Yu. Generator pasang surut berada di laut utara Pulau Miracle. Jika Si Wei ingin pergi, dia harus pergi ke dermaga utara. Baiklah. Zhao Yu menginjak gas, dan sepeda motor itu melesat keluar dari hutan, langsung menuju dermaga utara. Namun, keberuntungan mereka tidak bertahan lama. Mereka baru saja sampai di lapangan golf ketika mendengar suara dengungan di belakang mereka. Keduanya menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mereka tidak menyangka helikopter itu akan terbang kembali. Bab 1348, melarikan diri dalam ledakan 6. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu dan Juliet tercengang saat melihat pesawat itu tiba-tiba berbalik arah. Ia melihat bahwa pesawat itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi kerusakan pada ekornya telah teratasi, dan terbangnya menjadi lebih stabil.
Sangat buruk. Zhao Yu tertekan. Saat itu, mereka sudah sangat jauh dari hutan. Tanpa perlindungan pepohonan, mereka tidak punya cara untuk melawan helikopter. Selama musuh terbang dan melepaskan rentetan peluru, mereka akan tamat sepenuhnya. Cepat, cepatlah melaju. Juliet melihat pesawat itu semakin dekat, jadi dia berteriak pada Zhao Yu, memintanya untuk melaju lebih cepat. Namun, pada saat itu, Zhao Yu masih memikirkan masalah lain, jadi dia tidak bergerak. Zhao Yu, jangan berlama-lama. Buka saja. Di saat putus asa, Juliet bahkan meneriakkan bahasa Mandarin setengah matang. Tunggu, Juliet, kamu bisa berenang? Tanyanya. Zhao Yu tidak terburu-buru menyalakan motornya, tetapi malah bertanya, berenang. Ya, ada apa? Wajah Juliet berubah. Bagus sekali. Zhao Yu tidak menunggu Juliet bereaksi, dan mendorongnya keluar dari sepeda motor. Ah! Juliet tidak menyangka Zhao Yu akan tiba-tiba memukulnya. Meskipun dia kuat, Zhao Yu tetap mendorongnya keluar dari mobil. Sepeda motor itu diparkir di jalan di sebelah lapangan golf, dan Juliet jatuh ke sungai di sisi lapangan setelah didorong. Ada 1 meter air di parit, dan Juliet langsung basah kuyup. Juliet, cepatlah dan tahan napasmu. Zhao Yu berteriak ke dalam air, serahkan sisanya padaku. Kemudian, Zhao Yu menginjak pedal gas, dan Norton 500 tua itu meraung dan melaju kencang ke depan. Senjata, 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 senjata. Hei! Juliet akhirnya mengerti maksud baik Zhao Yu dan tahu bahwa dia mencoba menarik perhatian musuh. Dia segera mengarahkan senapannya dan berteriak beberapa kali, tetapi Zhao Yu sudah pergi, jadi dia tidak bisa mendengarnya. Berdengung, berdengung. Begitu Zhao Yu pergi, helikopter pun terbang mendekat. Juliet begitu ketakutan hingga ia segera menyelam ke dalam air dan bersembunyi di balik bayangan parit. Pilot itu terlalu fokus pada balas dendamnya hingga tidak menyadari Juliet di selokan. Setelah helikopter melewati daratan, ia langsung menuju sepeda motor itu. Hualalalala, Juliet menjulurkan kepalanya keluar dari air, dan baru menghela napas lega saat melihat helikopter mengerikan itu sudah pergi. Namun, ia punya perasaan campur aduk. Karena dari sudut pandangnya, kali ini Zhao Yu akan buang air kecil dan buang air besar di celananya. Tut, tut, tut. Sepeda motor kuno itu mengeluarkan suara mesin yang menggelegar. Kadang-kadang, orang bahkan dapat mendengar bau traktor. Zhao Yu tahu bahwa mobil tua itu masih bisa dinyalakan, jadi dia telah memenangkan lotre. Tentu saja, dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Dia melemparkan Juliet dari mobil bukan hanya untuk mengalihkan perhatian musuh, tetapi juga karena dia tidak ingin Juliet melihatnya membawa alat peraga itu. Lagi pula, semua alat peraganya tidak lazim, dan begitu Juliet melihatnya, itu pasti akan memengaruhi penampilannya. Pada saat itu, tanpa senior Tuo Qiang di belakangnya, Zhao Yu merasa jauh lebih santai. Ia segera meningkatkan akselerator hingga maksimum, menyebabkan sepeda motor tua itu tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, ia berubah dari traktor menjadi Ferrari. Asteris wus, asteris. Sepeda motor itu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, dan dalam sekejap mata, ia telah meninggalkan helikopter itu dalam debu. Persetan, Akeong novel bin et Akeong. Mata pilot itu silau sesaat, dan dia pikir dia berhalusinasi. Baru ketika dia memastikan kecepatan sepeda motor itu, dia tercengang dan hampir gila. Bahkan dalam mimpinya yang terliar sekalipun, dia tidak pernah menyangka bahwa sepeda motor yang rusak dapat berlari lebih cepat dari helikopter. Karena tidak yakin, dia segera menambah tenaga kuda dan mengejar Zhao Yu lagi. Zhao Yu mengendarai sepeda motornya ke arah utara di sepanjang jalan kecil. Namun, jalan itu dengan cepat berbelok di ujung lapangan golf. Jika Zhao Yu berbelok, pesawat itu pasti akan menyusulnya. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu ia pun memacu sepeda motornya langsung menuju halaman lapangan golf dan meneruskan perjalanannya ke arah utara. Tentu saja, karena akselerator, Zhao Yu tidak peduli di tanah seperti apa dia berada. Dengan kecepatan tinggi seperti itu, bahkan permukaan air pun tidak akan terpengaruh, apalagi rumput. Melihat pemandangan mengerikan ini, mata pilot helikopter hampir jatuh ke tanah.
Dia pikir dia telah melihat hantu. Zhao Yu berbalik dan melihat helikopter yang berada jauh di belakangnya, merasa sangat bangga. Jadi, ia mulai merencanakan bagaimana ia bisa menyelamatkan ayah mertuanya saat mereka tiba di dermaga nanti. Namun, sebelum ekspresi puas di wajahnya menghilang, Zhao Yu tiba-tiba melihat dua mobil listrik tiba-tiba muncul di sisi lain lapangan golf. Apa? Karena lampu mobil listrik menyala, Zhao Yu dapat melihat dengan jelas tanpa alat penglihatan malam. Kedua mobil listrik itu penuh dengan tentara, dan kecuali pengemudi, semua orang memegang senapan. Persetan, Zhao Yu segera menoleh dan menyadari bahwa dia tidak membawa senjata lain, kecuali belati di pinggangnya. Apa yang harus dilakukan? Zhao Yu menggunakan matanya untuk mengukur jarak antara dirinya dan skuter listrik itu. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa begitu saja berlari seperti itu. Namun, saat ia mulai memikirkannya, musuh di kedua mobil listrik menembaki dia secara bersamaan. Bang bang bang. Ketuk 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 ketuk. Zhao Yu tidak tahu mengapa suara tembakan dari kedua mobil listrik itu berbeda, tetapi dia tahu bahwa tidak peduli mobil mana yang mengenainya, itu tidak akan menjadi lelucon. Peluru datang dari dua arah yang berbeda. Zhao Yu dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindar, tetapi peluru melesat lewat, dan beberapa peluru masih mengenai dirinya. Untungnya, rompi anti pelurunya sudah diperkuat, jadi pelurunya tidak melukainya. Sayangnya, rompi anti peluru itu masih membunyikan alarm darurat. Pada tingkat ini, begitu dia menjadi sasaran, rompi anti pelurunya akan tetap rusak. Brengsek. Kali ini, Zhao Yu tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk langsung menyerang. Jawabannya sudah jelas, dia pasti akan mati. Dia tidak punya pilihan. Tanpa daya, Zhao Yu membalikkan mobilnya dan melaju menuju lintasan balap di sebelah kanan. Pada saat ini, musuh di skuter listrik melepaskan tembakan lagi. Karena separuh tubuh Zhao Yu terekspos, untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh peluru, dia terpaksa menggunakan perisai tangannya. Ding ding ding. Serangkaian peluru mengenai perisai tangan Zhao Yu, menyebabkannya bergetar. Zhao Yu segera meningkatkan kecepatannya dan berlari ke depan. Ding ding ding. Ketika peluru kedua datang, sistem dalam pikirannya tiba-tiba berkedip merah. Ternyata sistem itu mengingatkannya bahwa perisai tangannya telah kelebihan beban dan retak. Brengsek. Zhao Yu mengumpat dan segera mempercepat lajunya, meninggalkan skuter listrik itu dalam debu. Akan tetapi, saat dia baru saja menyingkirkan skuternya, helikopter di belakangnya tiba dan menyusul sepeda motor itu dalam sekejap mata. Penembak senapan mesin di pesawat tidak dapat menahan diri lagi. Begitu dia melihat Zhao Yu memasuki lapangan tembaknya, dia segera membuang klip peluru yang berat dan menembaki Zhao Yu. Tut, tut, tut. Suara senapan mesin berat itu sangat menakutkan, dan langsung meledak di belakang Zhao Yu. Rerumputan berhamburan oleh peluru, dan lumpur serta rumput beterbangan di mana-mana. Sepertinya Zhao Yu akan terkena tembakan. Persetan, Zhao Yu sangat takut hingga wajahnya pucat, dan dia dengan cepat memacu kendaraannya hingga kecepatan maksimum. Pipa knalpot sepeda motor tua itu tampak terbakar, dan melesat maju seperti roket yang baru saja diluncurkan. Namun, pengemudi helikopter sudah siap kali ini. Melihat sepeda motor itu tiba-tiba melaju kencang, ia menginjak gas tanpa ragu-ragu. Ia menukik rendah dan mengejar Zhao Yu. Tut, tut, tut. Penembak senapan mesin itu juga bertekad untuk menang. Dia menembakkan senapan mesin berat itu dengan panik, dan deretan peluru terbang ke arah Zhao Yu lagi, hampir menelan Zhao Yu. Bab 1349, Bab 1348 Monster. Tut, tut, tut. Peluru senapan mesin berat itu semakin tinggi, dan tampaknya hendak menelan Zhao Yu. Saat ini, akselerator Zhao Yu sudah mencapai level tertinggi. Ia tidak bisa melaju lebih cepat lagi, dan sepeda motornya tampak melayang. Pada saat kematiannya, Zhao Yu yang tidak berpengalaman merasakan otaknya mengalami korsleting akibat stres. Mula-mula ia tampak memikirkan beberapa ide agar dapat lolos dari bahaya, tetapi ketika peluru yang sangat besar ditembakkan ke arahnya, ia tidak dapat memikirkan apapun selain mempercepat laju sepeda motornya secara mekanis. Pada akhirnya,
kejadian mengerikan itu tetap terjadi. Tepat saat Zhao Yu mengendarai sepeda motor ke lintasan balap, peluru langsung mengenainya. Begitu sepeda motor itu ditembak oleh senapan mesin berat, sepeda motor itu meledak dengan keras. Roda depan melesat ke langit, dan seluruh sepeda motor itu terpental dari tanah dan terbang ke udara. Ah! Ah! Zhao Yu berteriak putus asa, mengira dia sudah tamat. Namun, di saat kritis itu, sebuah bola tak kasat mata tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan membantunya menangkis deretan peluru yang melesat ke arahnya. Ternyata itu adalah bola evakuasi darurat. Saat merasakan nyawa Zhao Yu dalam bahaya, bola itu otomatis aktif. Bola itu sangat elastis, dan setelah terkena peluru, bola itu mendorong Zhao Yu ke kandang lintasan balap. Dengan suara keras, sepeda motor dan Zhao Yu saling bertabrakan. Sepeda motor itu langsung hancur berantakan, bahkan ada api yang membakarnya. Sebaliknya, Zhao Yu bagaikan komet yang menghantam bumi. Ia mematahkan beberapa pilar secara berurutan, merobohkan sepertiga gudang, dan bahkan menciptakan awan debu. Hahaha, melihat Zhao Yu akhirnya terkena peluru, penembak mesin itu berhenti menembak dan tertawa liar. Tidak, ada yang salah. Tanpa diduga, wajah pilot itu masih serius. Dia segera memutar helikopter dan mengarahkan senapan mesin berat ke arah kandang kuda. Dia menatap kandang yang terbalik dan memerintahkan penembak senapan mesin, cepat, berikan dia tembakan lagi. Kau, apa kau gila? Si penembak mesin menyeringai. Kau tidak tahu betapa mahalnya peluru ini. Dan, apa yang kau pikirkan? Kau tidak bisa melihatnya. Aku sudah menembaknya. Apa kau pikir dia Iron Man? Aku tidak peduli dengan Iron Man. Sudah kubilang tembak saja, jadi tembak sekarang. Pangkat pilot jelas lebih tinggi. Di bawah komandonya, penembak senapan mesin tidak punya pilihan selain menyesuaikan sudut moncong dan kemudian menembaki kandang lagi. Senapan mesin berat itu bagaikan binatang buas. Peluru-peluru ditembakkan ke dalam kandang satu demi satu, dan kandang itu langsung meledak ke segala arah. Puing-puing beterbangan di udara dan seluruh kandang meledak. Setelah rentetan tembakan, kandang itu tidak mampu lagi menahan beban berat dan runtuh dalam sekejap. Dengan suara gemuruh keruntuhan, suasana akhirnya kembali sunyi, hanya menyisakan suara dengungan baling-baling helikopter. Saat ini, dua kendaraan listrik yang bertanggung jawab untuk menghalangi jalan telah tiba di lokasi kejadian. Setelah melihat bahwa kandang kuda itu pada dasarnya hancur, mereka segera melambaikan tangan kepada pilot. Itu berarti orang-orang di kandang itu pasti sudah mati. Tidak, pilot itu terkejut dan dengan keras kepala memerintahkan, bos berkata bahwa orang-orang ini berbeda dari orang biasa. Kita harus memastikan tubuh mereka masing-masing untuk menyelesaikan misi. Cepatlah, temukan mayatnya sebelum dingin. Saya ingat, ada dua orang di atas sepeda motor tadi. Salah satu dari mereka pasti kabur. Pilot itu melihat ke layar deteksi dan berkata kepada semua orang, saya harus kembali dan mencari. Waktunya sempit dan misinya penting. Jangan menunda-nunda atau bos akan memarahi kita lagi. Baiklah, baiklah. Para prajurit di mobil listrik membuat gerakan tak berdaya, lalu semua keluar dari mobil dan pergi ke istal untuk mencari jenazah Zhao Yu. Saya katakan, jangan membuat keributan besar, oke? Ketika pilot itu memutar helikopter lagi, penembak senapan mesin itu berkata kepada pilot itu, kalau saya masih tidak mati, saya akan cek diri saya sendiri. Saya tidak akan menjadi seorang biarawan, saya akan menjadi seorang Kasim. Wus! Tepat saat penembak senapan mesin itu selesai berbicara, angin sejuk tiba-tiba bertiup di telinganya. Hah! Kewaspadaan orang ini luar biasa. Begitu angin dingin datang, dia langsung merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru melihat ke arah angin dingin itu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat sesuatu terbang ke arahnya dari sisi helikopter. Benda itu sangat aneh. Benda itu tampak transparan dan tak terlihat, tetapi juga seperti hantu. Ah, apa itu? Dalam keterkejutannya, ia segera meraih senapan mesin itu dengan kedua tangan dan mencoba menembak monster itu. Namun, bayangan aneh itu datang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata,
Bayangan itu terbang ke dalam kabin dan menghantam palang horizontal senapan mesin berat itu dengan bunyi gedebuk. Berdebar, menggerutu. Dalam sekejap, suara-suara aneh terdengar di kabin, diikuti oleh teriakan kesakitan yang tajam. Astaga, aku mati. Penembak senapan mesin itu kebetulan orang Cina, jadi meskipun Pantom menggunakan bahasa Cina untuk mengumpat, dia masih mendengarnya dengan jelas. Ah, aku melihat hantu hidup. Si penembak senapan mesin terkejut. Meskipun dia bisa melihat bayangan samar di depannya, dia tidak tahu bayangan apa itu. Ada apa? Pilot itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan bingung, mengapa suaramu berubah? Apakah kamu memotongnya begitu cepat? Ada yang salah. Si penembak senapan mesin dengan cepat meraih pistol di pinggangnya, siap menembak, akeong novel bin et akeong. Namun, kecepatan bayangan aneh itu aneh. Tiba-tiba ia melesat maju dan meninju hidung penembak mesin itu. Ah! Si penembak senapan mesin berteriak kesakitan dan melambaikan tangannya untuk melawan, tetapi selangkangannya ditendang lagi. Dia sangat kesakitan sehingga dia mengeluarkan lolongan seperti Kasim. Ah! Ah! Pada saat itu, pilot itu menoleh ke belakang dan melihat keberadaan bayangan aneh itu dengan ngeri. Ia segera mengeluarkan pistolnya dan hendak menembak bayangan aneh itu. Namun, saat ia membidik dengan benar, tiba-tiba ia melihat bayangan aneh itu semakin jelas. Bayangan itu segera berubah menjadi seorang pria telanjang. Itu adalah detektif Zhao Yu. Mengapa Zhao Yu telanjang? Alasannya sederhana. Dia mengenakan piyama, dan setelah kejadian yang mengguncang dunia itu, piyamanya hilang semua. Ah! Meskipun penembak senapan mesin itu tidak mengenali Zhao Yu, melihat orang hidup tiba-tiba muncul di depannya, bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia dengan cepat meraih senjatanya, dengan gemetar. Zhao Yu mendengus dingin dan berkata dengan galak, ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mau mengambilnya. Tidak ada pintu neraka, tetapi kamu ingin menerobos masuk. Mengapa kamu harus memprovokasi aku, kakekmu Zhao, alih-alih begitu banyak orang? Kalau begitu jangan salahkan aku karena memulai pembunuhan massal hari ini dan bersikap kejam. Wahahaha. Ah, meskipun pilot itu tidak mengerti bahasa Mandarin, dia masih tercengang oleh tawa liar Zhao Yu. Dia tertegun sejenak dan tidak menembak. Pergi ke neraka. Namun, penembak senapan mesin itu bisa mengerti bahasa Mandarin, jadi dia sangat marah. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan menembaki Zhao Yu. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dia melihat dengan jelas bahwa peluru itu mengenai Zhao Yu, tetapi Zhao Yu tidak terluka. Dia tidak merasakan apa-apa, dan matanya hampir jatuh ke tanah. Persetan dengan nenekmu. Zhao Yu mengumpat, lalu segera menendang dada penembak mesin itu. Kekuatan kaki Zhao Yu pada awalnya tidak buruk, dan dengan tambahan penguat energi, ia berhasil menendang penembak mesin itu keluar dari kabin. Namun, sesuatu yang menyedihkan terjadi. Zhao Yu telah meremehkan kemampuan penembak mesin itu. Meskipun penembak mesin itu terlempar dari pesawat, pada saat kritis, ia meraih pergelangan kaki Zhao Yu dan menarik Zhao Yu bersamanya. Ah! Di udara, dua orang berseru serempak. Bab 1350, Bab 1349 prajurit mengamuk turun dari surga. Petik 2, petik 2. Tiba-tiba, hanya pilot yang tersisa di dalam pesawat. Dia masih mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengarahkan senjatanya ke tempat Zhao Yu baru saja muncul. Saat itu, yang ada hanyalah udara. Jika penembak senapan mesin itu belum jatuh dari pesawat, dia bahkan tidak akan percaya apa yang dilihatnya dan mengira bahwa semuanya hanyalah ilusi. Siapapun akan tercengang dan takut dengan apa yang baru saja terjadi. Didi. Saat itu, pesawat sudah berbalik arah dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Mendengar suara dari panel kontrol, pilot hendak berbalik arah untuk menerbangkan pesawat. Namun, sebelum dia sempat bergerak, dia terkejut melihat pemandangan mengerikan lainnya. Zhao Yu, yang tadi telanjang, telah terbang kembali ke kabin dan berdiri di posisi yang sama seperti sebelumnya. Ah! Sopir itu ketakutan setengah mati, dan dia dengan cepat menembak Zhao Yu. Bang.
Suara tembakan tiba-tiba terdengar dari dalam kabin. Pengemudi itu sangat kejam, karena setiap tembakan diarahkan ke kepala, wajah, dan mata Zhao Yu. Namun, kejadian mengerikan itu masih terus berlangsung. Zhao Yu yang ada di depannya masih belum menyadarinya. Tepat saat pengemudi itu putus asa menembak, Zhao Yu menepikan senapan mesin beratnya dan mengarahkannya ke kandang kuda Xuanji di bawah. Pada saat itu, sekelompok tentara turun dari mobil listrik dan mencari jasad Zhao Yu di kandang. Jika Zhao Yu menembaki mereka sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Hah! Pilot itu mengerti maksud Zhao Yu, jadi dia segera meletakkan pistolnya, berbalik, dan menarik tongkat kendali. Asteris wush! Asteris! Helikopter itu langsung berputar di udara, dan Zhao Yu terguncang oleh putaran yang keras itu, kehilangan keseimbangannya. Untuk mencegah dirinya terlempar keluar dari pesawat lagi, ia dengan cepat meraih gagang senapan mesin itu. Di. Alarm merah tiba-tiba berbunyi di panel kontrol pesawat. Pilot khawatir pesawat akan jatuh, jadi dia harus memegang tongkat kendali dan menstabilkan pesawat. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhao Yu akhirnya meletakkan jarinya pada pelatuk senapan mesin. Wahaha, pergilah ke neraka, dasar anak kura-kura. Teriak Zhao Yu, tetapi setelah ia menarik pelatuknya, senapan mesin berat itu tidak bereaksi sama sekali. Tidak mengeluarkan kobaran api atau suara gemuruh yang memekakkan telinga seperti yang ia duga. Ini, Zhao Yu menoleh dan menyadari bahwa penembak senapan mesin baru saja menghabiskan satu klip peluru, dan sekarang perlu mengganti magasinnya. Dia belum pernah bermain dengan senjata tingkat tinggi seperti itu sebelumnya, jadi wajar saja jika dia tidak tahu cara mengganti magasinnya. Namun, pilot itu tidak tahu tentang magasin itu. Ketika dia melihat Zhao Yu hendak menembak lagi, dia dengan cepat menarik tongkat kendali lagi dan memutar helikopter. Akhirnya, saat pesawat sudah berputar dengan kecepatan tinggi, hilangnya kendali pesawat semakin parah. Seperti gasing, pesawat mulai jatuh ke tanah. Pilot terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pesawat. Namun, ia kesulitan mengendalikan pesawat lagi karena guncangan dan benturan yang hebat. Pada saat ini, Zhao Yu yang tidak jujur berlari ke depan untuk ikut bersenang-senang. Awalnya dia datang untuk menyebabkan kehancuran, dan sekarang pesawat itu akan jatuh, dia sudah tidak sabar untuk itu. Jadi, dia melompat ke posisi pilot dan mulai menyerang pilot itu. Sua-sua, dia mengayunkan tinju besinya dan memukul kepala pilot itu. Meskipun pilot itu mengenakan helm, dia tetap merasa pusing karena benturan itu. Namun, pengemudi itu tidak mau dianggap enteng. Dalam keadaan putus asa, ia mencabut belatinya dan menusuk Zhao Yu. Zhao Yu mengenakan pakaian anti peluru, jadi dia tidak takut peluru, tetapi dia takut ditusuk. Melihat pisau itu datang ke arahnya, dia hanya bisa mencoba meraih pergelangan tangan lawannya untuk mencegahnya berhasil. Begitu saja, mereka berdua maju mundur, saling mengejek satu sama lain di kokpit kecil itu. Pada saat itu, pesawat itu berputar lebih cepat lagi, dan Zhao Yu merasa pusing. Semua yang dilihatnya tampak kabur, menjadi sangat terfragmentasi. Dan dalam adegan-adegan yang terpotong-potong ini, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya bahagia. Ia melihat sebuah tombol merah di salah satu tongkat kendali pesawat, dan tombol itu dibungkus dengan penutup transparan. Zhao Yu pernah melihat tombol merah seperti ini di film-film sebelumnya. Itu seharusnya tombol untuk meluncurkan rudal. Tiba-tiba melihat benda ini, Zhao Yu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melihat keluar pesawat, dan ketika dia melihat sudutnya tepat, dia langsung menekan tombol. Pilot itu terkejut melihat Zhao Yu meraih tombol peluncur rudal. Dia sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia berteriak. Menurut prosedur konvensional, jika rangkaian peluncuran rudal belum dimulai, percuma saja menekan tombol tersebut. Sayangnya, untuk mengejar Zhao Yu yang sedang mengendarai sepeda motor, pengemudi tersebut telah menyiapkan program rudal. Awalnya ia berencana untuk menggunakan rudal untuk menyerang Zhao Yu jika ia tidak dapat menjatuhkannya dengan senapan mesin, tetapi pada akhirnya ia tidak menggunakannya. Dengan kata lain, rudal itu sekarang dalam mode peluncuran.
selama Zhao Yu menekan tombolnya. Tidak, 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 akeong novel bin et akeong. Pilot itu gemetar ketakutan dan segera bergegas untuk menghentikannya. Namun, gerakan Zhao Yu sangat ganas, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Apa? Telapak tangan Zhao Yu memecahkan penutup dan menekan tombol peluncuran dengan keras. Retakan. Asteris wus. Asteris. Saat tombol itu ditekan, sebuah rudal langsung melesat keluar dari pesawat dan langsung menuju ke kandang. Melihat ke arah kandang, para prajurit yang bertugas mencari mayat-mayat itu cukup sial. Mereka awalnya mencari mayat-mayat itu, tetapi tiba-tiba melihat helikopter berputar seperti orang gila, jadi mereka semua mendongak dengan rasa ingin tahu ke arah helikopter itu. Namun, mereka belum melihat dengan jelas apa yang terjadi pada pesawat itu. Namun, mereka tiba-tiba melihat sebuah rudal ditembakkan ke arah mereka dari pesawat itu. Sialan, tiba-tiba, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak mereka mengumpat. Pada jarak sedekat itu, rudal itu meledak langsung dari kandang dalam waktu kurang dari 1 detik. Ledakan, ledakan, ledakan rudal itu begitu dahsyat sehingga tidak hanya membuat kandang menjadi debu, tetapi api dan gelombang kejut juga menyebar ke helikopter. Helikopter yang sudah tidak terkendali itu pun semakin terdampak dan langsung jatuh ke tanah. Ah! Gelombang kejut yang kuat menyapu, segera mendorong Zhao Yu keluar dari kabin, dan dia jatuh ke udara. Segera setelah itu, api yang membakar menyelimutinya lagi. Pada saat ini, Zhao Yu tidak peduli lagi dengan hal lain. Dia segera membuka parasut tak terlihat yang telah dia persiapkan sebelumnya, lalu menutupi kepalanya dengan tangannya. Hanya dalam beberapa detik, api dan gelombang kejut itu surut, dan Zhao Yu mendarat di tanah dengan bantuan parasut tak kasat mata. Dengan inersia, ia berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhasil mendarat. Begitu mendarat, dia melihat helikopter besar itu jatuh ke kanan di depannya. Karena kepala helikopter menghadap ke bawah, saat baling-balingnya menyentuh tanah, helikopter itu langsung pecah berkeping-keping dan melesat ke segala arah. Segera setelah itu, pesawat itu jatuh dengan suara keras dan asap hitam. Pesawat itu benar-benar hancur.